Setelah tragedi meninggalnya Maureen, Ken pergi mansion. Dia tidak pulang selama 3 hari. Pria itu terus berada di kantor dan beberapa kali menghabiskan malamnya dengan meminum minuman haram yang dia simpan di sebuah kamar yang ada di dalam ruangannya. Dia cukup merasa kehilangan atas meninggalnya Maureen yang secara mendadak itu, hingga Ken menjernihkan otaknya dengan kepulan asap bernikotin yang entah sudah habis berapa batang. Dan hal itu justru ditanggapi lain oleh Zoya. Gadis itu berpikir bahwa Ken pasti tengah bermain dengan perempuan lain. Pria matang itu pasti kesepian karena tidak ada lagi sang ibu yang menghangatkannya. Entah kenapa dengan memikirkannya saja membuat Zoya merasa kesal. Kenapa dia harus hidup bersama orang seperti Ken ya? Pria yang hanya mengandalkan NA bintang su semata. Pasti dia sedang bergulat dan membanggakan senjatanya itu. Dia benar-benar tidak peduli pada Mommy. Dia hanya menginginkan tubuh Mommy, gumam Zoya sambil menatap keluar jendela. Tepatnya ke arah langit yang membiru, bertabur bintang. Dan entah pikiran dari mana, tiba-tiba Zoya melangkah ke arah lemari dan mengambil tas ranselnya. Sepertinya aku harus pergi dari mansion ini. Aku tidak boleh terperangkap dengan orang seperti Daddy King. Zoya memasukkan beberapa bajunya ke dalam tas tersebut. Tekadnya sudah bulat, malam ini juga dia harus keluar dari mansion milik Ken. Hingga akhirnya, dia membuka jendelanya yang berada di kamarnya dan menatap ke bawah sana. Dia dengan begitu, hati-hati turun dari atas kamarnya, sambil sesekali melirik anak buah Ken yang berjaga di depan gerbang. Aku tidak boleh ketahuan. Mereka pasti akan langsung melaporkan hal ini pada Daddy Ken. Zoya dengan susah payah memanjat pagar, dan beruntungnya dia berhasil. Dengan cepat dia berlari menjauh dari mansion tersebut. Berjalan ke arah jalan raya tanpa arah dan tujuan, dan sialnya, dia tidak sekalipun membawa uang, karena dompetnya tertinggal di atas meja rias. Sial, sial, sialan. Umpat gadis itu sambil menendang-nendang batu kerikil yang menghalangi jalannya. Harus kemana dia sekarang? Bahkan dia tidak memiliki teman akrab karena statusnya yang menjadi anak seorang wanita malang. Hanya ada satu orang yang mau dekat dengannya di kampus, dan itu pun seorang pria. Bagaimana ini? Apa aku akan jadi gembel sekarang? Zoya masih setia menyusuri jalanan dengan gumaman yang tak mendapat jawaban. Sementara di sisi lain, Ken membawa kijang besinya untuk pulang ke rumah. Sudah cukup masanya untuk menenangkan diri dan kini dia harus kembali mengurus Zoya, gadis yang Maureen titipkan padanya. Pintu gerbang dibuka oleh satu pengawal dan kijang besi itu melesat ke dalam, berjejer dengan mobil mewah yang lain. Penampilan Ken sedikit berantakan, tetapi tidak mengurangi ketampanannya sama sekali. Dia turun dan bergegas masuk ke dalam mansion untuk mengecek keadaan Zoya. Apa dia sudah makan? Tanya Kaya pada anak buahnya dan langsung dijawab anggukan oleh pria itu. Di mana dia sekarang? Ken bertanya lagi. Dia membuka jas dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Setelah makan malam, Nona Zoya langsung masuk ke kamarnya. Tuan, jawab dia apa adanya. Ken mengangguk lalu membiarkan pria itu kembali berjaga. Sementara dia naik ke lantai 2 untuk memastikan Zoya benar-benar ada di kamarnya. Pria itu mencoba mengetuk pintu. Zoe, ini Daddy. Apa kamu ada di dalam? Tanyanya. Namun, hingga beberapa saat, tak ada sahutan apapun dari dalam. Dan hal itu membuat Ken curiga. Dia mencoba memutar knop pintu dan hasilnya tidak dikunci sama sekali. Ken masuk ke dalam sana untuk mencari Zoya. Zoya, di mana kamu? Ken berteriak. Dia mengecek ke kamar mandi dan juga balkon, bahkan sampai ke ruang ganti, dan wajahnya sudah tampak pias karena tidak mendapati Zoya dimanapun. Ken mendesah kesal. Dia meninju udara di sekitarnya karena Zoya benar-benar tidak ada di kamarnya. Apalagi saat dia melihat gorden jendela itu tersibat dan ternyata jendela itu terbuka dan Akhirnya pria itu berlari menuruni anak tangga
menuju ke halaman rumah. Begitu sampai di sana, Ken langsung berteriak ke seluruh anak buahnya, "Cepat cari Zoya, jangan pulang sebelum kalian menemukannya." Ken dan anak buahnya segera berpencar untuk mencari keberadaan Zoe. Mendadak semua orang sibuk, karena pria itu tidak akan membiarkan anak buahnya beristirahat sebelum mereka menemukan gadis itu. Tak dipungkiri, Ken benar-benar merasa khawatir dengan keadaan Zoya. Apalagi kehidupan ibu kota yang nyaris tak pernah sepi dari kejahatan. Ditambah sekarang adalah malam hari, waktu yang biasa digunakan untuk para penjahat beraksi. Ya Tuhan, kemana dia? Ken memukul dashboard mobil dengan keras. Dia benar-benar dibuat gundah oleh gadis belia itu. Dia berharap dengan pulang ke rumah, dia bisa kembali tenang. Kini dia justru dihadapkan dengan tingkah Zoya yang kabur-kaburan. Kepala Ken terasa berdenyut dan mungkin sebentar lagi akan pekar. Sepanjang jalan Ken selalu merutu, menyalahkan semua penjaga di rumahnya karena tidak ada yang bagus mengawasi Zoya. Sementara netranya dengan jele menyusuri jalanan ibu kota, berharap bisa menemukan Zoya secepatnya. Hingga malam semakin larut, langit berubah semakin pekat, tetapi tidak ada satupun anak buahnya yang memberi kabar bahwa mereka sudah menemukan Zoe. Ken mendesak frustasi. Harus kemana lagi dia mencari gadis itu? Ken kembali melihat ke arah luar dari balik kaca mobilnya yang terbuka, dan tak sengaja netranya melihat sekelebat tubuh ramping yang berdiri tak jauh dari jalan Ryan Stop. Teriak Ken, dan mobil itu langsung berhenti. Tanpa babi bu dan tak berpikir apapun lagi, Ken segera keluar dan melangkah dengan tergesa-gesa untuk sampai pada sang pemilik tubuh itu. Dia sangat yakin kalau gadis yang dia lihat adalah Zoya, karena tas yang gadis itu pakai sama persis dengan tas pemberian Ken kala itu. Ken tarik pergelangan tangan itu hingga gadis itu berbalik dan mendapati pria yang sedang ingin dia jauhi mati-matian berdiri tepat di hadapannya. Glek! Zoya menelan ludahnya kasar. Dia sangat terkejut. Kenapa Ken bisa menemukannya secepat ini? Namun, karena tekadnya yang begitu besar untuk lepas dari kehidupan Ken, Zoya dengan kasar menghentak cekalan tangan kekar itu hingga terlepas. Dia segera berbalik untuk kabur, tetapi lagi-lagi tangannya dicekal oleh Ken. "Ikut aku pulang," ucapkan dengan nada dingin. Zoya menggeleng dan meronta meminta dilepaskan, tetapi Ken justru semakin mencengkram kuat pergelangan tangan itu. "Aku bilang ikut aku pulang," tegasnya. Tidak mau, Zoya tidak mau ikut. "Biarkan Zoya pergi," tolak gadis itu mentah-mentah. Begitu kukuh pada pendiriannya. Namun, Ken tak peduli sama sekali. Dia menarik kasar tangan Zoe agar ikut bersamanya. Zoya tak tinggal diam, dia terus meronta-ronta. "Tidak mau, aku tidak mau ikut denganmu. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Aku tidak mau ikut. Daddy, please. I don't want go home with you." Ken langsung berhenti. Dia berbalik untuk menatap Zoya dengan sorot mata menajam. "Momimu sudah menitipkanmu padaku, jadi selamanya kamu akan terus dalam pengawasan Daddy. Ingat itu baik-baik." Bentak Ken. Dia refleks karena Zoya yang begitu keras kepala dan tak mau menuruti ucapannya. Seketika Zoya menangis. Untuk pertama kalinya Ken membentaknya, dan rasanya itu sangat sakit. Tubuhnya terasa lemas seperti jeli dan akhirnya dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya ditarik kembali oleh Ken untuk masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan menuju mansion semuanya tampak membisu. Ken yang masih berusaha untuk mengatur emosinya dan Zoya yang tengah sesenggukan di kursi belakang. Begitu mereka sampai di mansion, Ken segera turun dan membuka pintu mobil Zoya. Dia kembali menarik lengan gadis itu hingga mereka naik ke lantai 2 dan Zoya hanya bisa patuh. Ken melepaskan Zoya dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam kamarnya. "Masuk ke kamarmu, sebagai hukumannya Daddy akan mengurungmu 1 malam. Jangan pernah berani untuk keluar, atau Daddy akan menghukummu lebih dari ini. Aku sudah cukup baik karena menyuruhmu untuk tetap tinggal dan menganggap rumah ini adalah rumahmu.
Jadi jangan membangkang lagi. Setelah itu, Ken benar-benar mengunci kamar Zoya dari luar. Sementara Zoya kembali menangis dan lekas naik ke atas ranjang. Dedi jahat. Bersambung.